Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. 4 begundal sakti, 4 tokoh kriminal yang suka memalak para pengemis dan gelandangan di kuil Saloka. Sejauh apa sepak terjang mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tiba-tiba, para pengemis dan gelandangan berserabutan keluar menuju halaman kuil. Mereka segera duduk bersimpu di tanah dengan kepala tertunduk. Jumlah mereka yang hampir 100 orang sama sekali tak mempunyai keberanian untuk menatap wajah 4 begundal sakti. Sinar mata mereka kuyup seperti ayam sedang menunggu giliran untuk disembelih. Melihat para pengemis dan gelandangan sudah berkumpul semua, Gitapati menggerudukan kakinya. Puak! Bumi pun bergetar, membuat nyali orang-orang yang berada di hadapannya makin ciut. Pertanyaan pemimpin 4 begundal sakti itu tak mendapat jawaban. Dengan penuh kemarahan, Gitapati segera menggerudukan kakinya kembali. Puak! Ayo, jawab pertanyaanku. Tiba-tiba, Wirogondi yang tengah duduk di tengah-tengah para pengemis dan gelandangan bangkit segera mendekati Gitapati. Kami merasa keberatan atas upeti yang harus kami bayar, jelas Wirogondi sambil menyembunyikan rasa takut. Gitapati mendelik, matanya bersinar nyalang. Rupanya kau sudah bosan hidup, gembel busuk. Pemimpin 4 begundal sakti itu segera mengayunkan telapak tangannya dan plak! Wirogondi terpelanting jatuh ke tanah sejauh beberapa tombak. Pipi kanannya merah bergambar 5 jari. Apakah perkataanku salah, perampok hina? Kata Wirogondi keras-keras seraya menatap Gitapati dengan penuh kebencian. Kami mencari makan bukan di tanah nenek moyangmu. Kenapa kami harus tiap hari bayar upeti? Melihat keberanian Wirogondi, bola mata Gitapati melotot hampir keluar dari rongganya. Sring! Tiba-tiba, Gitapati mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Kau memang layak untuk disembelih, gembel busuk, desis Gitapati seraya melangkah mendekati Wirogondi. Sebelum terjadi sesuatu atas pengemis muda itu, tahu-tahu seorang remaja yang juga berpakaian penuh tambalan berjalan mendekati Gitapati. Tak baik marah-marah begitu orang tua, kata remaja itu. Tenang. Gitapati pun berpaling. Apakah kau juga ingin mati, bocah gendeng? Bentak Gitapati. Remaja yang tak lain Surapati itu hanya tersenyum mendengar bentakan Gitapati. Sudah kubilang, tak baik marah-marah begitu orang tua, ujar Surapati. Coba berkaca, kalau sedang marah, wajahmu yang jelek itu semakin bertambah jelek. Bocah gemblong tak tahu dia untung, kucincang tubuhmu seperti dendeng ragi, desis Gitapati. Sembari berkata demikian, Gitapati membabatkan goloknya ke leher Surapati.
Pada saat yang sama, tiba-tiba Suropati menguap panjang. Bruk. Tubuh Suropati jatuh ke tanah dengan mata terpejam. Tapi Kitapati menjadi terkejut melihat sambaran goloknya tak mengenai sasaran. Pimpinan 4 begundal sakti itu menggerendeng gusar melihat remaja yang tampak bodoh ini tiba-tiba telah tertidur pulas di hadapannya. Matanya terpejam erat, seperti terserang kantuk hebat. Tak mau membuang waktu, Kitapati segera menusukkan ujung goloknya ke dada Suropati. Semua yang melihat peristiwa ini segera menahan napas dan bergidik ngeri. Sementara Suropati tak bergerak sedikit pun. Maka tak ayal lagi, ujung golok Kitapati segera meluncur deras tanpa terbendung lagi. Jeritan ngeri dari anak-anak dan perempuan segera terdengar. Tiba-tiba Suropati menguap lagi. Tubuhnya dimiringkan tanpa membuka mata. Maka ujung golok yang hampir menyentuh dadanya menancap di tanah. Cerp! Kitapati menjadi terkejut setengah mati menyaksikan ulah Suropati yang tampak aneh. Maka dengan seketika dibabatnya perut remaja yang sedang tidur itu. Untuk ketiga kalinya Suropati menguap. Tubuhnya digeser ke samping tanpa sedikit pun membuka matanya yang terpejam. Namun, bersamaan dengan itu, dia membuat gerakan seperti orang sedang menggeliat dan puk! Tiba-tiba, Kitapati menyeringai kesakitan karena perutnya terkena tendangan. Konyol jelek, rupanya kau sedang mempermainkan aku, dengus Kitapati penuh luapan kemarahan. Pemimpin 4 begundal sakti itu menebas-nebaskan goloknya ke tubuh Suropati. Namun serangan itu selalu luput. Melihat pemimpinnya tampak kesulitan untuk segera menyudahi riwayat remaja konyol itu, 3 anggota 4 begundal sakti segera menerjang. Sambaran golok mereka yang bertubi-tubi menghujam ke tubuh Suropati. Namun remaja konyol itu sama sekali tak membuka matanya, hanya tubuhnya yang bergerak-gerak perlahan. Jangan ganggu tidurku dong. Segera enyah kalian dari tempat ini, ujar Suropati sambil mengibaskan telapak tangannya. Seketika bertiup putaran angin dari telapak tangan Suropati dan 4 begundal sakti yang tak menyadari keadaan menjadi terpental mundur beberapa tindak. Gerakan Suropati yang tampak main-main benar-benar membuat 4 begundal sakti terperangah. Mereka sama sekali tak tahu ilmu apa yang dimiliki remaja konyol itu. Namun, karena terbawa amarah yang meluap, mereka segera memulai serangan kembali. Suropati yang terbaring di tanah sama sekali tak membuka matanya. Gerakan tubuhnya yang seperti orang menggeliat, walau tampak asal-asalan, ternyata mampu menepis semua serangan 4 begundal sakti. Sebenarnya, remaja konyol yang baru berumur 17 tahun itu sedang menerapkan ilmu arahat tidur yang diajarkan gurunya yang bergelar si peri yang bertangan lembut. Walau ilmu itu belum dikuasai sepenuhnya, tapi sudah cukup tangguh untuk menghadapi 4 begundal sakti. Bahkan ketika Suropati bergerak seperti menggeliat, puk, 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 buah. Tiba-tiba 4 begundal sakti merasa sesak ketika dada mereka menjadi sasaran tendangan dan pukulan Suropati. Kitapati menyeringai dingin. Samapati, Buraksa, dan Tambuksa pun menggeram gusar. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, mendadak Suropati bangkit dari tidur sambil memicingkan mata. Kalian masih juga belum mau pergi? Putus kepala kalian, baru tahu rasa, kata Suropati dingin. Tiba-tiba Suropati berkelebat cepat, dan seketika napas 4 begundal sakti terasa berhenti. Mata mereka pun mendelik. Mereka tak menyadari apa sesungguhnya yang telah terjadi. Ketika meraba leher, mereka baru tahu kalau di leher masing-masing telah terjerat ikat kepala mereka sendiri.
Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera berlari ketakutan. Ah! Kalian belum mendapat hadiah dariku nih, teriak Surapati sambil mengibaskan tangannya. Brut, 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 brut. Mendadak, celana yang dikenakan 4 begundal sakti putus talinya. 4 lelaki bercambang bau lebat itu sudah tak mempedulikan lagi celananya yang melorot. Mereka lari pontang-panting seperti melihat hantu di siang bolong. Para pengemis dan gelandangan yang tadinya diliputi rasa ketakutan kini tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat tuh, lihat. Menyaksikan 4 begundal sakti yang melarikan diri dengan tubuh hampir telanjang. Surapati pun tersenyum puas, kemudian mengibas-ibaskan bajunya untuk menghilangkan debu yang menempel. Tiba-tiba para pengemis dan gelandangan yang berada di tempat itu melampiaskan kegembiraan dengan membopong tubuh Surapati beramai-ramai. Remaja konyol itu pun tertawa lepas, merasa keenakan. Asik. Surapati, pemimpin kami. Surapati, pemimpin kami. Teriak Wirogondi seperti orang kesurupan. Tiba-tiba Surapati meloncat dan segera berjalan mendekati Wirogondi. Kemudian ditatapnya pemuda pengemis itu dengan sinar mata tajam. Apa aku salah, Suro? Kata Wirogondi gelagapan karena rasa takut yang tiba-tiba menderanya. Kalau aku jadi pemimpin, siapa pendampingku dong? Tanya Surapati setengah membentak. Mendengar itu, Wirogondi dan teman-teman jadi bengong. Apa maksudmu, Suro? Tanya Wirogondi kemudian. Bodoh. Masa tidak tahu apa yang kumaksud? Apa sebenarnya maksud dari Surapati dengan adanya pendamping? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.